Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kita pada halaman ke-23 ya. Hadis-hadis yang dikumpulkan ini di dalam tema yang akan kita bahas, membahas tentang kesempurnaan metode Rasulullah. Dibaca yang halaman 25. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bersumber dari Zaid bin Arqam. Ini sahabat Nabi. Beliau mengatakan, qala kana Rasulullah, berarti dia menceritakan tentang Rasulullah. Rasulullah berkata, yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung, kata Rasulullah, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari hawa nafsu, keinginan terhadap dunia dan kesenangannya yang tidak akan pernah kenyang, nafsunya terus lapar. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa, dakwatin la yustajabu, yang tidak dikabulkan. Ini perlindungan Nabi SAW, atau Rasulullah SAW minta doa agar tidak hanya berilmu, tapi ilmunya harus bermanfaat. Karena berapa banyak ilmu yang justru membawa mudarat besar, ilmu yang justru membawa kerusakan, bukan hanya kerusakan dia sendiri, tapi kerusakan yang lebih bahaya, kerusakan umat. Kalau kita lihat negeri ini kan negeri yang banyak ilmuwan. Ya harusnya tidak rusak negeri itu kalau ilmunya bermanfaat untuk orang banyak, ya untuk dirinya sendiri lah. Kalau ilmu pasti bermanfaatnya, setidaknya untuk dia, keluarganya itu manfaat, tapi tidak hanya manfaat dunia, tapi juga akhirat yang paling penting. Ya, ada ilmu kepemimpinan yang justru membawa mudarat untuk rakyat banyak. Yang lebih mengerikan, miris, kita dengar berapa banyak ilmu yang digunakan oleh orang-orang yang jahat untuk merusak banyak orang ini. Makanya Rasulullah berlindung dari ilmu ini, ilmu yang justru tidak mendatangkan manfaat orang banyak.
atau ilmu. Ya, semua ilmu itu harusnya kebaikan. Kalau kebaikan berarti membawa manfaat. Tapi ada ilmu-ilmu yang barangkali ilmu hitam misalnya, ilmu begal, itu kader juga kan, begal-begal itu. Nah, itu tidak disebut ilmu. Kita nggak boleh menyebut ilmu sihir misalnya. Ya hakikatnya sih semuanya ilmu itu datang dari Allah. Semua ilmu itu hakikatnya datang dari Allah. Makanya Allah itu disebut alim, puncaknya ilmu. Kalau orang berilmu namanya alim. Alim itu ilmunya biasa-biasa saja, jamaknya ulama. Tapi kalau puncaknya ilmu namanya alim, lamnya yang panjang, bukan ainnya. Kalau ainnya yang panjang itu biasa-biasa. Karena sehebat manusia, profesor, doktor, pasti dia berilmu kan. Tapi ya tetap dia sebagai orang bodoh, goblok. Sekalipun doktornya mungkin 10 kali, pintar nggak orang itu? Goblok. Saya dokter apa, bidang apa biasanya? Bidang teknik. Suruh buat tahu dia, bisa nggak? Suruh bikin Yakul, bisa nggak dia? Bodoh berarti. Ya, itu padahal profesor loh. Nah, suruh ya buat ini nih, apa ini? Roti bolu, bisa nggak dia? Profesor, doktor. Di mana profesor doktornya? Goblok dari sisi itu. Nah, artinya ilmu itu harus dinisbatkan kepada Allah semuanya. Tapi catatannya, kalau ilmu keburukan, ilmu sihir ya nggak boleh. Ya. Jadi semua ilmu itu datang dari Allah. Manusia semuanya bodoh. Tapi penisbatan ilmu semuanya harus yang baik-baik, yang bermanfaat itu untuk Allah. Kalau ilmunya kemudian tidak bermanfaat, Allah harus tidak boleh dinisbatkan, itu harus dilepas semuanya. Ini min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha. Ini hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk kepada Allah. Mana itu? HP baru. Oke, ini hadis yang menyebutkan kita betapa Rasulullah SAW itu meninggikan ilmu. Ya. Makanya Rasul pertama kali berlindung dari sekian banyak, dari hati, kemudian dari nafsu yang ini semuanya kan negatif. Hati yang tidak khusyuk, nafsu yang selalu lapar, tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Dengan doa. Nah, 4 perlindungan Nabi ini yang pertama kali diminta adalah ilmu. Yang pertama kali diminta oleh Rasulullah itu pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ini hadis yang lain nanti disebutkan oleh Ibunda Ummu Salamah. Jadi sebelum Rasulullah melakukan apa-apa, setelah salam ke kanan dan ke kiri, salat subuhnya, belum melakukan aktivitas apa-apa, Rasulullah meminta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Di hadis ini a'udzubika min ilmin la yanfa, ilman nafi'ah. Yang kedua, wa rizqan thayyib, wa amalan mutaqabbala. Tidak ada apresiasi yang paling tinggi di peradaban manapun mengapresiasi ilmu seperti peradaban Islam mengapresiasi ilmu. Gak ada. Jadi apresiasi
Makanya guru itu harusnya diapresiasi setinggi-tingginya karena mereka ini sebagai pendidik umat. Mereka ini sebagai pendidik umat. Pendidik umatnya Nabi loh. Siapa yang akan menjaga umat Nabi ini? Kalau bukan guru, kalau bukan pengajar. Di dalam sejarah dan peradaban kaum muslimin itu selalu guru, kemudian itu apresiasinya sama tingginya dengan dokter lah kira-kira. Kalau dilihat dokter itu bayangan orang pasti bagus-bagus rumahnya. Kalau disebut dokter pasti itu banyak duitnya. Loh iya gimana enggak, SPP-nya aja bayar masuknya aja bisa 300 juta. Siapa yang bisa masuk ke situ? Itu baru kuliah di mana? Kedokteran. Waduh, wis tuh udah pasti orang kaya. Apresiasinya udah begitu tinggi tuh masyarakat. Nah, di dalam peradaban Islam itu pengajar, guru itu apresiasinya sama dengan dokter. Tinggi sekali. Dan ini di negeri ini enggak seperti pada kenyataannya, justru yang paling tinggi diapresiasi itu para artis. Kalau antum masih iri dengan lihat nama-nama artis yang viral itu, antum masih harus dibersihkan hatinya itu. Ya, pengen jadi orang viral, nggak usah jadi guru. Ya, berhenti jadi guru. Dunia antum di akhirat, biar dunia ini diambil oleh mereka, biarin. Nah, kita ini mengambil ini ngapain direkam-rekam ini kalau mau diviralin? Nggak bakal viral. Jadi, para ulama itu tidak boleh ya disandingkan dengan artis. Itu ke kanan dan ke kiri. Bahkan sampai Syekh Tariq Suwaidan dalam kitabnya Al-Andalus, Tarikhul Andalus Al-Musawwar, gambaran bagaimana sejarah ketinggian Andalus dulu peradabannya. Di mukaddimah beliau tulis, negeri Islam kalau bintang-bintang para artis itu bersinar, ya, kemudian pasti di negeri itu peradaban Islam meruntuh, pasti. Di negeri Islam kalau bintang artisnya bersinar itu pasti runtuh peradaban Islam. Nah sekarang kita lebih mengidolakan siapa? Yang viral atau para ulama yang tidak dikenal? Nah, lihat ada yang videonya ditonton oleh 2,5 juta orang. Pasti antum tergambar itu sudah. Siapa, bagaimana videonya, apa isinya dalam itu. Sudah pasti kan? 1, yang men-subscribe misalnya 2,5 juta, 1, sekian juta, 500 sekian ribu uang itu. Layan fa, kecuali hanya untuk kesenangan ya itu nggak akan yasba, itu nggak akan yasba. Hari ini upload 2 juta, besok itu seperti candu, itu seperti candu. Ya antum boleh lah, tapi jangan jadikan candu-candu itu. Ya. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini karakter Nabi SAW. Rasul itu harisun 'alaikum,
amat belas kasihan. Bil mu'minina raufun rahim. Sangat kasih sayangnya sangat tinggi gitu. Sangat tinggi, tidak kasar, tidak orang tuh kasihannya sangat tinggi. Sehingga akan memudahkan orang semudah-mudahnya. Oke ya, hadis yang ke-7 di halaman 28. Betul, siapa? Baca. Halaman 28. Nah, kamu belum? Beda ya? Halaman 28. Baca. Bisa baca nggak ini nanti? Jangan. Lil Bukhari an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababatun mutaqaribun fa aqamna indahu isrina lailah wa kana Rasulullah rahimah rafiqa falamma dhanna anna qad ishtaqna ahlana sa'lana amman tarakna ba'dana fa'akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum faqimu fihim fa'allimuhum wa muruhum fasallu kama ra'aytumni usalli fa idza hadarat sallah falyu'adzim lakum ahadukum wal yaqummakum akbarukum. Ya. Ini baca hadis itu lebih sulit dibanding baca Quran. Kenapa? Karena kita nggak pernah deres hadis kan. Pernah deres hadis. Kalau Quran mungkin ya, suka dideres sehingga lisannya terbiasa. Baca hadis, apalagi kalau nggak ada harokatnya nanti. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Yang ini lafadznya Imam Bukhari. Wal lafdzu lil Bukhari dari Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu. Ini sahabat menceritakan, ini sahabat-sahabat para pemuda ya, anak-anak remaja barangkali, anak-anak muda seusia-usia ya, mungkin kuliahan. Qala dia menceritakan ataina Rasulullah, kami mendatangi Rasulullah wa nahnu syababatun, kami syababah, kami anak-anak muda mutaqaribun yang ya, sepantaran lah, dekat, usia-usia kami nggak jauh-jauh bedanya. Ini hirs ya, rakusnya para sahabat dengan ilmu, sampai mereka mengadakan kesepakatan di antara mereka, fa'aqamna indahu isrin lailah. Jadi sahabat-sahabat ini nginep di rumahnya Rasul isrina lailah, 20 hari. Ini seperti mengadakan daurah ya, sampai nginep ya, ingin belajar sama Nabi, sampai nginep ini karena memang barangkali jauh ya, jauh rumahnya, harus bolak-balik. Sudah kita nginep aja 20 hari, belajar apa yang bisa dipelajari dari Nabi. Nah di situ kita bisa ambil nih kesimpulan. Setelah itu Rasulullah mereka suruh pulang.
20 hari itu belajar itu cukup. Belajar dengan segala ilmunya ini. Sahabat nih cuman 20 hari belajarnya. Itu udah berapa tahun belajar? Udah bisa ngajar, bisa jadi tokoh di masyarakatnya. Ini sahabat cuma 20 hari belajar. Wa kana Rasulullah rahiman rafiqan. Yang ini penulis ingin garis bawahi, Rasul begitu penyayang, rafiqan, sangat lembut, sangat kasih sayang luar biasa. Jadi Nabi SAW tidak pernah berkata kasar. Kadang-kadang kita suka membentak anak gara-gara anak mencoret buku. Apalagi buku surat yang baru di print misalnya. Ya, dicoret, disobek, minta kasar. Akhi, bahwa anak itu kalau sudah robek ya surat itu kalau sudah robek itu bisa di print lagi. Tapi hati anak yang sudah robek tidak akan pernah tergantikan itu. Selalu kita ini lebih menghargai benda daripada manusia. Ya. HP dipecah banting, kuaplok anaknya. HP ini bisa dibeli. Kalau anak itu tidak bisa dibeli. Nabi SAW tidak pernah sampai mengatakan limadza fa'alta kadza, limadza lam taf'al kadza. Nabi nggak pernah. Kamu ngapain kok melakukan itu? Kamu ngapain nggak melakukan ini? Ini Anas bin Malik yang menceritakan. Nabi tidak pernah mengomentari apa yang diperbuat oleh Anas bin Malik. Gak pernah ditegur Anas. Saking Nabi lembut hatinya. Falamma dhanna anna qad istaqna kami rindu ahlana dengan keluarga kami. Ya, Rasulullah menyangka ini sudah 12 hari. Dhanna, Rasulullah kayaknya punya pikiran pasti mereka sudah rindu dengan keluarganya. Sa'alna aman tarakna ba'dana. Rasulullah bertanya, ngobrol kepada masing-masing, kamu di rumah ada siapa saja? Tarakna ba'dana, di rumah kamu ada siapa saja? Kamu di keluarganya ditanyakan semua. Fa akhbarnahu, dan kami beritahu pertanyaan Rasulullah SAW. Qala irji'u ila ahlikum, kalau begitu kalian pulanglah. Fa aqimu fihim, kamu tinggal bersama mereka. Wa allimuhum, kemudian kamu ngajar kepada mereka. Wa maruhum, kemudian kamu perintahkan kebaikan-kebaikan. Jadi belajar cuman 20 hari sudah langsung jadi ustadz. Wasallu kama ra'aitumuni sholli. Nah, tapi di garis bawahi, kebaikan-kebaikan yang banyak, pelajaran-pelajaran yang banyak itu pertama kali ya di garis bawahi di sini. Sallu, ya, salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah, Rasulullah SAW mengulang lagi ya nasihat tentang salat. Kalau sudah datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka ada yang adzan untuk kalian, di antara salah satunya ya, salah satu kalian harus ada yang adzan. Wal ya ummakum akbarukum, kemudian salah satu kalian jadi imam. Ya, yang di sini karena Rasulullah rahiman rafiqan. Anas bin Malik menceritakan
Anas itu kan anak kecil, yang anak kecil karakternya itu bermain. Rasul menyuruh, Anas kamu pergi kepada satu permasalahan apa. Kemudian Anas pergi, ternyata Anas disuruh pergi ada satu hajat Rasulullah. Anas malah mampir lihat anak-anak pada main, dia ikut main. Begitu main, lupa dia. Disuruh Nabi padahal. Ini kan ya kurang ajar, disuruh malah main, nggak pulang-pulang. Rasul nungguin lama bener, ini udah mau sore, seharian pulang. Begitu didatangin, rupanya Anas main di perempatan itu. Ada banyak main anak-anak. Rasulullah terus menepuk punggungnya Anas. Ya Unais, wahai Unais. Tasghir ya. Tasghir itu panggilan kasih sayang. Kalau Anas itu biasa, tapi kalau Unais, Hamra itu merah. Kalau Humaira ya yang merahnya enggak banyak-banyak. Anas itu banyak, tapi kalau sedikit panggilan kasih sayangnya Unais. Hamid itu banyak, kalau sedikit namanya Humaid. Jadi itu kepanggilan kasih sayang. Karena kasih sayang hanya untuk saya, maka Humaidi. Jadi kalau Jundun itu banyak, kalau sedikit Junaid. Nah, dipanggil Unais, kamu tadi suruh apa? Nabi nggak marah-marah, lu disuruh malah. Nabi begitu lembutnya. Oke, yang ke-8 hadis Rawat Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Wa rawat Tirmidzi fi Syama'il. Imam Tirmidzi punya buku namanya Syama'ilun Nabi. Ya, nah, Imam Tirmidzi menulis ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan kesempurnaan pribadi Rasulullah. Nama bukunya Syama'ilun Nabi. Ya, sering disebut dengan Asy-Syama'il. Yang riwayatnya diambil Imam Tirmidzi, ya, hadisnya dari An Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau baca bahasa Arab itu kelihatan orang bisa atau tidak itu dari harokatnya. Kan jangan salah harokat. Kalau kasroh ya dibaca kasroh. Jangan fathah dibaca domah. Wah itu kelihatan benar, itu belum bisa bahasa Arab. Tapi ya memang tidak langsung bisa, ya harus dibaca berkali-kali. Kenapa an Aisyah itu ada alasannya. Kenapa enggak Aisyah? Kan an Aisyah kasroh mati saja sukun. Ini disebutkan an Aisyata radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah. Aisyah menceritakan Rasul itu tidak yasrudu kasardikum hadza. Ngomongnya enggak cepet-cepet. Ngomongnya itu pelan. Walakin kana yatakallam bikalamin bayyinin faslin. Tapi Rasulullah ngomong pelan tapi jelas. Ya, sekalipun pelan jelas. Yahfadhu man jalasa ilaih, yahfadhuhu man jalasa ilaih. Dan kalimatnya itu gampang dihafalkan. Sekali ngomong bisa dihafal, sekali ngomong bisa dipahami. Kadang kita enggak,
Hanya ngomong, nggak bisa ada yang bisa dipahami. Kajian 2 jam. Tadi apa kajiannya? Nggak tahu. Nabi itu nggak pernah ngaji kayak berjam-jam gini. Ada mungkin 1-2 hari aja. Pernah sih Nabi khutbah dari subuh sampai duhur, sholat duhur, lanjut sampai asar, sampai maghrib. Itu tapi sehari aja. Ini seperti daurah lah. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan ini, karena cerita Nabi memang panjang, itu berkisah tentang kejadian nanti, kejadian sampai hari kiamat, ceritain semua sehari penuh. Tapi sebagian besarnya ini, coba hadis ini berapa baris tuh. Jadi Nabi kalau ngomong itu nggak sampai ini berjilid-jilid buku ini. Sekali kesempatan paling sedikit. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu lahu. Wa man kana hijratu lidunya aw aw imra'atin yunki fa hijratu ila ma hajrali. Oh, udah segitu. Itu berapa menit tadi? Gak ada 1 menit. Nabi kalau ngomong gak ada 1 menit. Gak ada 1 menit. Itu aja udah panjang banget untuk kita. Gak hafal-hafal. Innamal a'malu binniyat sih hafal. Nah, tapi kalimat Nabi karena tidak tergesa-gesa itulah bisa dihafal. Kemudian tidak panjang, tapi juga nggak terlalu pendek dan jelas sekali. Ini yang disebut oleh para ulama dengan, bahkan Rasulullah sendiri menyebut jawami'ul kalim. Nabi itu punya mukjizat namanya jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Rasulullah menyebutkan, ini utitu jawami al kalim. Saya ini diberikan jawami'ul kalim. Kalimatnya sedikit tapi mencakup seluruh apa yang bisa dimaknai, semuanya. Sampai kalau kita mengatakan hadis itu innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat itu ya sedikit begitu. Itu kalau dipelajari satu hadis itu sudah mencakup seluruh ilmu. Seluruh ilmu. Seluruh Islam. Kalau Nabi mengatakan ini kata saya seluruh Islam ya. Walaupun para ulama ya, Imam Ahmad mengatakan innamal a'malu binniyat itu sepertiga Islam. Kalau orang sudah paham dengan innamal a'malu binniyat, itu dia sudah sepertiga Islam sudah selesai. Yang sepertiga lagi itu ada hadis yang lain, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Hadis yang separuh lagi, sepertiga lagi, itu berbicara tentang ma ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Nah, 3 hadis ini, innamal a'malu binniyat, al halalu bayyinun, kemudian satu lagi hadis ma ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini 3 ini kalau dipelajari itu sudah selesai Islam semua orang. Kalau Imam Syafi'i mengatakan satu hadis innamal a'malu binniyat ini 70 bab fikih. 70 bab fikih. Saya ngajar di sini ya. Yang direkam diupload itu sudah pertemuan berapa itu? 30 atau 32 atau 33. Itu baru bab toharoh dan bab sholat. Bab sholat baru separuh. Itu baru 2 bab. Innamal a'malu binniyat itu 70 bab fikih. Jadi ini belum selesai ini. Innamal a'malu binniyat belajar. Enggak usah kamu belajar fikih banyak. Innamal a'malu binniyat aja selesai. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan 70 bab ilmu, kalau Imam Ahmad sepertiga, Imam Abu Dawud mengatakan 1/4 ilmu. Kalau saya mengatakan, ada yang mengatakan separuh ilmu. Tapi kalau saya tadi mengatakan seluruh ilmu, seluruh Islam itu ada di innamal a'malu binniyat.
yang dua ini mengatakan innamal a'malu binniyat itu separuh ilmu, separuh Islam. Yang separuh lagi adalah tentang halal haram tadi. Kenapa ini? Karena Islam ini innamal a'malu binniyat ini urusannya zahir batin. Ya, batin. Ada yang urusan zahirnya. Halal haram itu zahir. Kalau urusan batinnya selesai, zahirnya selesai, apalagi yang mau diselesaikan? Sudah selesai. Ini yang satu Islam utuh. Kalau saya satu innamal a'malu binniyat itu sudah mencakup semua Islam. Kenapa? Ada enggak yang tidak butuh niat? Hah? Kalau sudah innama kan semuanya. Ya, semuanya. Sudah selesai Islamnya. Kalau dia sudah menggantungkan semuanya kepada Allah, mau apa lagi yang mau dicari? Ini namanya jawami'ul kalim. Kana yatakallamu bikalamin bayyinin fasl. Sangat ringkas. Misalnya hadis misalnya. Kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan wairak. Nabi pesan, ya Rasulullah, ini hadis ini. Sahabat nanya, saya mau tanya sesuatu yang tidak perlu saya tanya lagi selain kepadamu dan selain saat ini. Pokoknya sekali-kalinya inilah saya mau minta, tidak akan minta kepada orang lain dan tidak akan minta kepadamu lagi di selain waktu ini. Kan dahsyat nih pertanyaannya. Apa coba jawabannya? Ittaqullah tsumma istaqim. Bertakwalah kepada Allah kemudian istiqomah. Cuman gitu doang. Itu kalau dijelaskan artinya nggak ada urusan lagi. Setelah itu sahabat ini nggak pernah datang kepada Nabi kan gitu, nggak pernah minta kepada Nabi, blas. Karena dia sudah menegaskan, la as'alu anha ahadan wairak, tidak pernah aku minta selain kepadamu dan nggak pernah lagi minta selain saat ini. Ittaqullah tsummas taqim. Bertakwalah kemudian istiqomah. Itu takwa semuanya itu. Semuanya itu harus pakai takwa kan begitu. Nah ini namanya bayyinin faslin. Oke, lanjut. Hadis yang ya. Warwa fiha aidan an Anasi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan lituqala anhu. Oke. Ini diriwayatkan dari Anas juga ya, Anas bin Malik. Sebagaimana tadi Anas ya, Anas ini ya sebagian besar ini hadis, kalau enggak ya riwayat Ibunda Aisyah, Anas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Itulah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Anas ini 10 tahun karena bersama Nabi. Dia menegaskan ya, Nabi kalau ngomong itu yu'idul kalimah salasan, mengulangi 3 kali. Itu qala anhu, supaya ucapannya itu benar-benar bisa dimengertiin, diingat, dipahami, diulang 3 kali. Karena apa ya? Ucapannya sedikit. Kalau ucapannya 1 jam diulang 3 kali gimana cerita? Jangan sedikit-sedikit aja. Cara mendidik itu sedikit tapi terus menerus. Ucapin salam, pasti anak-anak besok lupa. Ucapin salam, ucapin salam, ucapin salam, ucapin salam. Itu mengakar itu di otaknya. Makan jangan berdiri, makan jangan berdiri, makan jangan berdiri, makan jangan berdiri. Terus
pasti akan itu akan membekas tuh, terus. Jadi penanaman adab itu berulang-ulang terus. Gak bisa sekali langsung itu ada paket. Gak bisa sekali langsung langsung ada hasilnya, apalagi anak-anak. Kecuali itu memang hidayah ya. Ada orang hari ini dapat langsung dia tergerak dan ingat itu seumur hidupnya. Ada yang begitu. Tapi ada orang yang hari ini dia dapat satu kalimat, dua nasihat, itu membekasnya nanti puluhan tahun. Nanti puluhan tahun itu. Mungkin baru akan terinspirasi dan tergerak dengan kebaikan kalimat-kalimat tadi yang dulu memorinya udah puluhan tahun. Satu contoh ini misalnya. Ada teman saya ya. Dia dulu orang itu ngerti sejak anak baru lahir itu udah diajari kalau makan itu tangan kanan. Makan itu tangan kanan pasti. Siapa yang nggak tahu? Ya kecuali apa? Kecuali ngerokok ya kali ya. Itu harus tangan kiri. Kalau makan itu semua orang tangan kanan. Orang tahu. Bahkan yang tidak makan tangan kanan itu, kalau ngajari anaknya itu makan tangan kanan, tangan bagus gitu bahasa. Yuk makan tangan bagus. Padahal dia makan tangan kiri. Itu kan biasa itu kita dapatin di masyarakat. Nah teman saya ini, dia suatu hari dia nggak sadar mungkin dia tahu bahwa makan itu harus tangan kanan. Tapi ternyata dia makan mungkin beberapa apa ya, kecuil beberapa, dia nggak sadar bahwa yang dimakan tangan kiri. Ya dia aktivis juga itu. Tapi ada yang lain yang mengingatkan, lo nggak punya tangan kanan. Cuman gitu aja kalimatnya, lo nggak punya tangan kanan. Itu dia ingat sampai dia mati, dia ingat. Dan tidak pernah lagi mengulangi. Padahal dia aktivis, tapi dia nggak sadar bahwa dia makan dengan tangan kiri. Begitu ada kalimat, lo nggak, nah itu hidayah namanya. Tapi berapa banyak orang lo nggak punya tangan kanan, ya nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruhnya. Tapi pengaruhnya nanti mungkin, ya kalau sudah memang diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, dia kemudian cerita kepada saya. Saya yang diceritain aja nggak pernah lupa itu cerita itu, apalagi dia yang menceritakan kan. Ada satu saat yang lain, misalnya dia gini, ya kami dulu kan di ma'had itu suka makan, ya makan pakai tangan sendok dan garpu ya barangkali. Biasa kan? Pak. Sendok garpu gitu. Ya di mana-mana ada sendok, ada garpu. Ya di mana-mana orang megang garpu di tangan kiri, sendoknya di tangan kanan. Enggak mungkin kan? Sendok dan garpu di tangan kanan semua. Kan begitu. Ya kami itu biasa makan ya tangan kanan. Enggak ada orang makan tangan kiri di ma'had. Tapi kerupuknya kadang-kadang pakai tangan kiri. Itu kalimat yang mengingatkan saya sampai hari kiamat mungkin tidak lupa itu. Jadi ada ustadz yang menegur, sekalipun kau makan tangan kanan, kerupuk juga tangan kanan. Itu aja kalimat itu. Oh ternyata iya juga. Nah ini ada sesuatu yang harus diulang-ulang sehingga nanti ada bagian 1-2 kali yang dia mungkin hari ini belum tergerak. Nanti suatu saat memori itu akan terbuka lagi.
Hadis yang ke-10. Siapa? Hadis yang ke-10 yuk. Siapa dulu? Yang kanan dulu apa kiri dulu? Bisa nggak baca? Sudah. Hah? Sa'altu Khalid bani Abi Hala wa kana huwa safan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu sifli Rasulullah alaihi wasallam faqala kana Yuk, perhatikan fathah kasrohnya. Nah, terus. kana Rasulullah mutawasil ahzan daimal fikrah laisat lahu rahah tawilas sakti la yatakallamu fi ghairi hajah yaftahul kalama wa yahtimuhu bi bismillahi ta'ala wa yatakallamu bi jawami'il kalim kalamuhu faslun la fusula wa la naqsir laisa bil jafi walal mahin yu'addimun ni'mata wa indaqat la yadumma minha syai'an ghayra annahu lam yakun yadummu Dawaqon wala yamdahu wala tuhdibuhu dunya wala makana laha faidatu addiyal haqqu lam yakum bi ghadabihi syai'un hatta yantashira lah wala yaghdabu li nafsihi wala yantasib laha idza asyara bi kaffihi kulliha wa idza ta'ajjaba qalabaha wa idza tahaddasa tasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra wa idza ghadiba a'rada wa asham wa idza fariha ghadda tarfu jullu dhahikihi tabassum yaftaru an mis habbil qamam. Oke. Diriwayatkan dari Hasan. Ya, Hasan anaknya Ali, cucu Rasulullah radhiyallahu anhuma. Apa bedanya radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma? Kalau anha jelas dengan anhu. Sekarang radhiyallahu anhuma. Kenapa? Kalau radhiyallahu anhuma itu anak dan ayahnya semuanya sahabat Nabi. Seperti an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Itu ada Abdullah, ada Abbas. Abdullah apa namanya? Sepupu ya. Sepupu Rasulullah, anaknya pamannya Abbas, sama dengan Ali, Ali bin Abi Thalib misalnya. Nah, ini Hasan dan Ali, makanya radhiyallahu anhuma, dua. Qala sa'altu khali Hinda bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ini khali itu bibi dari ayah jalurnya. Khali ada am ada khol. Hindun bin Abi Halah. Hindun ini laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Di hadis ini laki-laki. Jadi Hindun itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan.
Wa kana wassafan li Rasulillah. Dia kemudian menceritakan bagaimana Rasulullah itu gimana sih. Fakultu sifli Rasulullah. Jangan sifli Rasulillah atau Rasulullah. Harus Rasulullah. Kenapa lah? Karena itu objek. Jangan semua dibaca Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah terus. Nah, ada Rasulullah, ya Rasulullah apa ya Rasulillah, ya Rasulullah. Itu harus ngerti. Jangan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salah. Faqala, dia berkata, karena Rasulullah mutawasilal ahzan. Nabi itu nggak pernah ketawa kebabaa, nggak pernah. Nabi itu selalu bersedih. Wajahnya itu tidak memperlihatkan kebahagiaan sampai lepas, sampai keluar suara meledak-ledak. Hari ini kalau orang kelihatan sedih terus, itu nggak punya teman. Ya yang enak, pokoknya yang kalau diajak ngomong itu ketawa kebahwa, itu yang banyak temannya hari ini. Karena gimana ya, yang disenengin orang itu seperti itu. Nabi enggak. Nabi justru mutawasilal ahzan. Dia selalu dalam keperpanjangan, ya, senantiasa bersedih. Daimal fikrah, pikirannya selalu hidup terus, mikir terus. Apa ya tak pikir? Nah, itu orang apa itu? Ya, ada sampai jadi tagline seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa ya? Jadi pikir, ya nggak mikir itu, sampai dia nggak tahu yang dia tanda tangani misalnya. Sampai wah itu parah. Yang jadi urusannya yang nggak dipikir loh. Apalagi yang kan urusannya. Laisat lahu rohah. Dia tidak pernah istirahat. Gak mengenal lelah dia. Terus. Sampai datangi siang hari, malam hari, gak pernah lelah. Pokoknya gak pernah istirahat. Tawilah sakt. Beliau lebih banyak diam, nggak banyak ngomong. La yatakalam fi ghairi hajah. Nabi tidak ngomong kecuali pasti ada kebutuhan untuk ngomong. Yaftatih al-kalam wa yahtatimu bismillah. Kalau mau ngomong, kalau berhenti itu ditutup dan dibuka dengan menyebut nama Allah. Ya kayak orang ceramah itu bismillah, kemudian walhamdulillah. Kalau orang hari ini ngomong begini, ini pasti lo ceramah lo, sok-sokan lo. Ini Nabi lo selalu wa yatakallam bi jawami'il kalim. Nah ini jawami'il kalim, ya, beliau kalau ngomong itu jawami, kalimat yang singkat namun meluas, maknanya luas. Jadi kalimat, kalau satu kalimat bisa jadi syarah, diberi penjelasan, bisa berak-rak buku. Kalamuhu faslun, ya, kalimatnya rinci. La fusul wala taksir, ya enggak terlalu panjang tapi juga enggak kependekan. Ya orang terlalu cerewet, terlalu banyak ngomong itu orang jelei. Tapi ada orang yang terlalu pendiam. Udah makan? Dah. Itu setelah ditanya 10 kali baru keluar dah, itu doang. Laisa bil jafi walal mahin. Beliau tidak jaf itu kering, apa ya? Apa? Tidak terlalu kering. Tidak terlalu jaf itu garing loh ya.
Walal mahin, tidak juga beliau mulia, enggak seperti orang-orang hina itu. Yu'adzimun nikmah, beliau menghargai nikmat. Nikmat itu begitu dihargai, rizki Allah semua itu begitu dihargai. Seluruh kenikmatan tidak boleh disia-siakan. Wa indaqat, sekalipun ya kecil, hanya remah-remah roti dihargai oleh Nabi. Apalagi yang lebih besar. Sampai di tangan ini ada remah-remah, harus begitu ya, menghargai nikmat. La yadumma minha syai'an, tidak mencela. Nabi enggak pernah mencela nikmat. Ya, makanan ini nikmat yang paling nampak itu. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qat, kata Anas, Nabi tidak pernah mencela, mengomentari makanan blas. Misalnya apa, kita komentarnya ini kemanisan, kurang asin, keasinan, lu mau nikah misalnya, itu kan komentar-komentar kian banyak. Gara annahu lam yakun yadummu zawaqan wala yamdahu. Nabi enggak pernah ya mencela wala yamdahu. Tapi beliau kalau enggak suka, waira annahu lam yakun yadumma zawaqan. Nabi kalau enggak suka, dia enggak mencela tapi enggak memuji. Tapi kalau ini suka, dipuji setinggi-tingginya. Jadi makanan itu harus dipuji. Apalagi yang dia makan. Ini sudah dimakan, dicela. Mencela tapi makan juga. Makan. Ini enggak enak amat nih makanan. Enggak enak tapi habis. Ya. Itu sama hinanya dengan nggak mau makan dan mencela. Itu sama itu. Ya, kalau Nabi suka ya makan dengan memujinya. Makanya kalau orang makan, kita suka salah. Di antara adab makan itu apa? Berbicara atau diam? Berbicara. Kan salah. Adab makan itu diam, itu bukan adab makan. Sampai ada ulama yang mengatakan, la ta'kulu mislul junun, jangan kamu seperti orang gila. Orang gila itu kalau dia lapar, dia ngomel-ngomel. Pas dia makan, dia diam. Makanya kalau ada orang ngomel-ngomel, barangkali dia lapar. Pasti dia makan, pasti diam dia. Ya, makanya lu jangan mancing-mancing, gue lagi puasa nih, karena lapar nih. Justru puasa itu jangan terpancing, malah dia wala yamdahuhu wala yugdibuhud dunya. Nabi tidak membuat tidak terpancing untuk marah gara-gara urusan dunia. Ada orang bunuh diri gara-gara HP-nya kecemplung sumur. Gara-gara itu urusan remeh-temeh. Gara-gara HP hilang dia nyolong motor misalnya. Ada gara-gara macam-macam urusan dunia. HP jatuh dia minum narkoba. Wala yudhibuhu ad-dunya wala makan alih. Atau apapun yang ada di dunia ini terlalu remeh. Fa idza tu'addiyal haqq lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasir. Beliau tidak pernah marah apabila suatu kebenaran
apabila suatu kebenaran dilecehkan, dia akan bangkit membela kebenaran itu hatta yantasir, sampai benar-benar kebenaran itu diakui sebagai kebenaran. Nggak bisa didiamin. Kalau itu benar, maka harus diakui itu kebenaran. Dan beliau menjadi yang terdepan membela. Ya, kalau benar ya katakan benar. Kalau salah ya apapun resikonya. Kita ini ngatain benar itu kalau ada wani piro baru dikatain benar. Kalau salah ada duitnya itu bisa jadi benar kalau sekarang. Wala yaghdabuhu li nafsihi. Nabi kalau dicela itu enggak marah. Diludahi enggak marah Nabi. Lo goblok Muhammad, diem aja. Lo gila Muhammad, lo penyihir, kalau lo dusta, orang kayak lo jangan dengerin dia, biasa ya, memang kayak gitu orangnya. Enggak pernah Rasul ambil hati. Wala yaghdabuhu li nafsihi. Mau dihina kayak apa? Pernah dihina orang belum? Belum kan? Pernah sesek dadanya dihina orang? Enggak usah dihina, orang sudah terhina itu aja. Nabi orang mulia itu enggak mengurangi kemuliaan sekalipun dihina. Ya kita ini Fainal izzah lillahi wali rasul walil mu'minin. Orang beriman juga harusnya begitu. Enggak usah terlalu marah kalau dilecehkan. Enggak usah marah. Nabi enggak pernah marah kalau dilecehkan. Tapi kalau Islam yang dilecehkan. Terus kenapa kita marah-marah kalau Nabi dilecehin? Ini ada orang ya agak goblok juga berpikirnya. Tapi ya dia dalilnya sih benar dalilnya, tapi pendalilan istidlalnya nggak benar. Ngapain marah-marah? Nabi itu mengajarkan umatnya untuk tidak marah-marah. Bener gak ini? Gue sekarang ini di mana ini? Belakang sebuah restoran nih. Lo pada boikot, Nabi itu nggak pernah mengajarkan marah-marah. Nabi kalau dihina nggak marah. Menghina itu Nabi yang nggak marah, umatnya harus marah. Kalau nabinya dihina itu melecehkan Islam. Kalau Rasul dihina itu pribadi Rasulnya yang dihina. Jadi nabinya nggak marah, tapi keislaman ya, seseorang itu harus muncul kecintaan kita kepada Islam ya. Nabi dilecehkan itu artinya kalau sekarang Nabi tidak ada berarti dia melecehkan Islam. Jangankan melecehkan Nabi, seorang muslimah dilecehkan keislamannya. Kan orang Yahudi itu suka iseng, lagi duduk kayak gitu tuh belanja muslimah, ada jilbabnya dicantolin ke kayu coba. Kan nggak ngerti dia. Di jalan jilbabnya ketinggalan. Jerit muslimah ini. Apa yang terjadi? Itu ujah itu si Yahudi itu. Mati orang. Coba. Cuman padahal gue kan cuman iseng. Apa gitu? Sekalipun Nabi nggak marah kalau pribadinya ya, wala yantasiru laha, dan Nabi nggak mencari pembenaran. Gue mulia nggak, biarin aja. Idza asyara, kalau Nabi itu menunjuk bikafai kulli dengan nih kayak gini nih kalau nunjuk ya, nunjuknya dengan jari jemarinya semuanya atau begini nunjuk ya
Fadol. Loh, bukan kayak gitu. Lu matanya lagi ditunjuk-tunjuk. Bi kafaihi kula. Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Kalau sudah takjub, Nabi membalikkan. Masya Allah. Itu bagian dari ketakjuban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tahaddasa ittasala biha wa daraba bi rahatihi. Kalau Nabi apabila berbicara sesuatu, beliau melibatkan telapaknya dan meletakkan telapak kanannya pada ibu jari kirinya. Gimana itu? Ya, kalau Nabi berbicara itu daraba bi rahatihi al-yumna batna hamihi al-yusra. Kalau Nabi ngomong, Nabi pakai telapak tangannya itu dilibatkan. Kemudian meletakkan telapak kanannya pada ibu jari kiri. Telapak kanannya pada ibu jari kiri. Inilah kira-kira ya. Kalau ngomong itu kayak ada isyarat-isyarat. Wa idza ghadiba a'rada wa asyaha. Kalau beliau marah, beliau berpaling dan menyembunyikan wajahnya dari orang yang membuatnya marah. Nabi marahnya itu menghindar, tidak menampakkan kemarahannya. Cukuplah di dalam hatinya. Nabi pernah cemberut atau enggak? Apaan? Nabi tidak pernah cemberut kepada manusia. Enggak ada. Sahabat manapun tidak pernah melihat Nabi cemberut. Kenapa Nabi cemberut? Abasa wa tawalla itu buktinya. Nabi tidak cemberut kepada Abdullah bin Ummi Maktum seandainya Abdullah bin Ummi Maktum bisa melihat. Betapa dahsyatnya. Kenapa Nabi cemberut kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Karena ada dua kontradiksi di situ. Satu, ini pembesar, semua pembesar ini, kelasnya kelas orang paling mulia. Satu, kelas gembel datang. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu orang yang siapa dia? Buta, itu nggak ada harganya di depan mereka semua. Ada dua pilihan ini. Mau melayani yang mana? Ini pembesar semua, orang terhormat semua. Ini ada gembel narik-narik Nabi. Cemberutnya kemana harusnya? Cemberut kepada yang mulia-mulia ini atau kepada ini yang tidak melihat? Nabi berijtihad hari itu. Kalau saya cemberut kepada mereka semua ini yang mulia ini, saya bisa dilihat cemberut saya. Tapi kalau saya cemberut, memperlihatkan cemberutnya Nabi, ya, memperlihatkan cemberutnya kepada si buta ini, mereka semuanya senang. Mereka semuanya senang. Menyakiti Abdullah bin Ummi Maktum atau tidak? Enggak. Mulianya Nabi SAW. Enggak menyakiti. Tapi Allah melihat, ini orang beriman. Tapi Allah yang melihat, yang memberikan kepada umat semuanya. Jadi Nabi seolah dipermalukan oleh Allah di depan umat semuanya. Lo Muhammad, kamu menganggap gembel ini orang yang mulia, yang beriman, sementara kamu menganggap mulia amma man istaghna, orang-orang yang sok kaya ini, sok mulia ini kalah, enggak ridho. Abdullah bin Ummi Maktum, orang beriman, mulia di sisi Allah, dianggap tidak penting. Wah, itu teguran. Nabi SAW itu seandainya Abdullah bin Ummi Maktum melihat, pasti
beliau tidak cemberut. Dan ini dijadikan hantaman untuk orang-orang Syiah ya. Hantaman orang-orang Syiah yang cemberut itu sebenarnya bukan Muhammad gitu. Tapi ini salah, yang cemberut Nabi Muhammad. Dia mengatakan abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma. Abasa di situ yang cemberut ini Abdullah bin Ummi Maktum atau pembesar-pembesar itu. Padahal yang cemberut memang Rasul. Ya. Betul. Wa idza fariha ghadda. Kalau Nabi gembira ya, beliau menundukkan pandangannya, torfuhu ya, pandangannya, tor ujung pandangan, berarti matanya, pandangannya ditundukkan. Jullu dhahikihi tabassum ya, kalau dia tertawa itu hanya sampai senyum aja. Kalau ketawa itu hanya senyum aja. Coba senyum. Senyum aja susah. Kayaknya memang hidupnya susah ya. Yaftaru an misli hubbil ghamam. Menyejukkan seperti salju. Baik, sampai di sini ya. Jam berapa nih? Oke. Ini gambaran bagaimana Nabi SAW menampakkan kesempurnaan pengajaran. Tep, ada yang menanya gak? Betul. Coba nanti cari surat apa. Tapi maksudnya mau tanya di luar itu sih maksudnya. Jadi pernah dengar kalau misalnya di akhir hidupnya Rasulullah kan memilih memilih di rumah Aisyah seperti itu. Nah, apa benar ketika Rasulullah memilih Aisyah itu juga karena Aisyah itu menguasai ilmu kedokteran atau gimana? Wallahu a'lam. Ada yang bilang begitu maksudnya. Menguasai ilmu kedokteran. Gak sampai ke sana saya ilmunya. Yang gampang-gampang aja kalau nanya. Ada yang lain? Thorik Suwaidan, Dr. Thorik Suwaidan.
Ya. Ada lagi? Ayo, nanya. Hah? Nanyanya keras, jangan bisik-bisik situ. Ada suatu perkataan katanya kalau misalnya kita tertawa itu bisa mengeraskan hati. Nah, saya sekarang lagi kayak belajar tentang psikologi. Gimana? Belajar apa? Psikologi. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita, Ustaz? Misalnya kalau kita bahagia kita ketawa, kalau kita sedih itu nangis dan sebagainya. Kalau kita marah ya kayak diungkapkan gitu biar nggak mendap di diri kita. Kalau marah Diluapin gitu, Ustaz. di apa? Diluapin. Luapin. Iya. Tapi dari tadi yang kayak tentang Rasulullah gimana dia makan dia, dan itu kan agak berbeda dengan ilmu itu tadi, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya. Terus itu tadi yang tentang mengeraskan hati itu gimana sih ciri-ciri orang yang hatinya udah keras dan gimana cara untuk melembutkan lagi? Oke, di antara saya pasang lagi. Di antara ilmu yang hari ini dipelajari itu sebagian besar rujukannya kepada ilmu kaum muslimin, pendidikan terutama, psikologi termasuk kedokteran. Ya, kalau kedokteran sebenarnya ilmu dari kaum muslimin sih sebenarnya, cuman kan kemudian pengembangannya ya pada dasarnya memang dari kaum muslimin. Pengembangannya ini nama atau nisbatnya sanad ke kaum muslimin itu diputus gitu. Diputus ya, seolah-olah ini datang dari barat. Nah, untuk ilmu yang secara khusus tadi psikologi disebut, memang sebagian besarnya cobalah sebutin rujukan-rujukan teori-teori psikologi. Siapa itu? Yang menyatakan bahwa teori pendidikan anak akhlak dulu dan ilmu dulu daripada akhlak. Sedangkan dalam Islam menurut buku yang saya baca itu kan kita harus mengutamakan ilmu dulu. Nah, tapi akhlak dulu, tapi tidak menurut teori Sigmund Freud namanya. Sigmund Freud itu mengatakan bahwasanya ilmu lebih utama daripada akhlak. Karena dengan adanya ilmu, akhlak bisa berjalan mengiringinya. Kita bisa memperbaiki akhlak seiring berjalannya waktu, katanya begitu sekali. Oke. Lihat namanya Sigmund Freud itu bukan Islam, itu sudah. Namanya ya, kalaupun Muslim saya nggak tahu itu jalurnya dari mana nama itu. Terus sebutin lagi ya tokoh yang membuat teori-teori tentang psikologi itu hampir sebagian besarnya kita tidak kenal kecuali nama-nama orang Barat. Padahal ya tadi marah itu di dalam Quran sudah ada teorinya. Ya, teorinya misalnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, surga ini luas, bumi langit ini disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Satu,
Yunfiquna fis sarai wad dara. Mereka yang berinfak, mau sara keadaan senang, dara keadaan sempit. Wal kadhimina al-ghaid. Kadhimin al-ghaid itu artinya marah yang ditahan, bukan marah yang diluap-luapkan. Nah, ini udah salah ini. Marah diluapkan, terus cara meluapnya kemana? Ke tembok gitu, fotosin temboknya, jadi kan? Yang penting diluapkan aja, mau teriak, mau itu psikologi yang parah itu. Akhirnya apa? Kalau sudah marah, orang marah itu otaknya akan hilang separuh. Ya apa enggak? Apa bahkan hilang semuanya. Orang marah itu otaknya hilang. Suruh meluapkan, kira-kira dia bisa berpikir enggak tuh? Akhirnya apa? Istrinya bonyok. Ya, anaknya masuk ke kloset, masukkan. Itu anak bisa diselokkan loh, bayi itu. Sudah terbujur kaku, membusuk itu kan kemarahan yang tadi diluap-luapkan. Orang marah suruh meluapkan kemarahannya, padahal otaknya itu sudah hilang orang marah itu. Jadi marah itu ya harus jangan di wal kadhimin al-ghaid. Jadi marah itu ada dua, ada ghadab, ada ghaid. Orang marah, coba di dalam psikologi ada nggak marah itu ada berapa? Marah itu dalam Quran itu ada ghadab namanya, ada ghaid. Marah ghadab itu boleh, tapi ghadab itu apa? Allah itu punya sifat marah, tapi Allah ghadab ya, tapi tidak punya ghaid. Ghaid ini nggak boleh. Apa ghaid? Marah tadi dilecehkan kehormatan kita, pokoknya yang urusan pribadi, urusan keluarga itu urusan yang tidak nggak berkaitan dengan kebenaran dan kebatilan misalnya. Itu ghaid, harus ditahan. Ghaid. Dot berarti. Nah, itu ghaid. Sementara ghadab itu sifat milik Allah. Dan kita boleh ghadab. Kapan kita ghadab? Allah marah misalnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa mereka? Ghairil maghdub, orang yang tidak dimarahi oleh Allah. Ghadab, maghdub. Allah marah kepada siapa? Yahudi Nasrani. Marah. Kenapa? Itu batil. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah ghadab kepada mereka. Wa la'anahum. Allah melaknat mereka. Itu ghadab boleh. Lihat orang mesra-mesraan di depan umum, bukan suami istrinya. Sekalipun suami istri boleh nggak mesra-mesraan di depan umum, di medsos, ngumbar-ngumbar itu nggak layak. Mesra-mesraan di kamar sono, jangan di depan umum. Suami istri loh saya ini, nggak urusan. Lo suami istri, mata gue lihat. Kasihan nih yang jomblo-jomblo ini kan. Ntar jomblo-jomblo ini bisa gagal fokus ya, imannya rontok. Ini orang sekarang pacaran, mesra-mesraan, romantis-romantisan diviralin. Itu ghadab boleh. Ada orang ciuman di depan umum, kita malah mendukung. Itu kan nggak punya iman itu. Orang pacaran di depan umum, kita nggak marah. Orang zina depan umum, kita malah itu
imannya malah nggak ada itu. Ini ghadab tuh yang itu boleh. Tapi kalau marah yang sifatnya pribadi harus ini kadhim ini. Meluap-luap tapi ditutup. Gimana itu rasanya? Gemetar tuh badan kita. Itulah kadhiminal ghaid. Orang yang menahan amarahnya. Ini kan kurma itu Abu Bakar itu kalau marah ini batu disumpelin sini loh. Kalau marah itu ngemut batu. Itu kerjaan Abu Bakar tuh. Marahnya ngemut batu. Hingga apa? Nggak nafsu lagi lah ngomong itu. Ada batunya sini. Ya diem. Kayak orang sariawan loh. Ngemut tuh batu. Itu Abu Bakar. Kalau Ali sedang marah sama Aisyah misalnya, Ali nggak tidur di rumah, Ali mabit di masjid, itikaf, tidurnya di masjid. Supaya apa? Supaya nggak meluap gitu, nggak terlampiaskan nanti. Ya itu harusnya ditahan. Gitu ya. Tentang mengatasi marah. Ya emang nggak sama. Ya diambillah Quran ya kira-kira. Wallahu alam. Yang lain enggak? Gimana? Ya. Kalau ya Islam yang di hak batil, kalau yang di lecehkan. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.